Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda masih menjumpai kami tentunya masih di Berendo dan kita masih membahas ini seputar dengan bagaimana untuk antisipasi sebagai masyarakat agar terhindar dari travel yang bodong. Ini untuk umroh ya Bapak ya. Nah tadi kan kita berbicara tentang beberapa hal mungkin yang bisa diperhatikan. Nih, salah satunya adalah ketika marketingnya datang menemui kita nih harus ada surat izin yang jelas ya Bapak ya. Artinya ada seperti identitas. Ya, identitasnya ini jelas nih Pak. Jadi jangan sembarang saya datang tiba-tiba Pak mau umroh. Itu kan perlu dipertanyakan juga ya Bapak ya. Tapi kalau untuk ke idealnya Bapak, mungkin seperti apa sih, mungkin berapa hari sih Pak, mungkin rentang waktu yang bisa masyarakat pikirkan, oh kayaknya kalau misalnya waktunya ini 2 minggu lebih, ini termasuk yang bodong, atau 1 minggu kurang, kok cepet banget, mungkin ada ini idealnya nggak Pak, batasannya nggak? Dua waktu bagaimana? Jadi menunggu untuk berangkatan gitu Pak. Waktu menunggu itu sebenarnya tergantung pada pilihan dari jamaah, paketnya gitu ya, pada masyarakat. Karena pada saat marketing itu menawarkan paket itu sudah ada jadwal. Jadi mereka tinggal pilih jadwal. Maka tadi kita harus tahu 5 pasti tadi. Mereka sudah tahu jadwalnya kapan, penerbangannya apa, hotelnya apa. Mereka biasa ditaruh di situ, dibuat misalnya Anjum bintang 4 atau setarap. Nah itu sebenarnya setarap itu juga perlu ditanya, setarap itu setarap bagaimana. Maka saya selalu edukasi ke masyarakat, minta jelas betul hotelnya, jangan sampai nanti setarapnya nanti setarap yang bagaimana itu kan. Betul ya, tarafnya taraf siapa yang digunakan gitu ya Pak. Setarap bintangnya apa, setarap jaraknya gitu kan. Jelas-jelas aja nih ya Pak. Selalu bisa ketemu ke masyarakat tuh yang nanya, itu saya edukasi juga itu. Ya, itu kita harus, kan kita konsumen kan punya hak untuk menanya lebih detail. Iya kan, dong. Ya. Setarapnya bagaimana gitu kan, terbangannya jadwalnya kapan, jelasnya kan, ya supaya itu tadi milihnya itu harus jelas itu tadi. Oke, baik. Nah tadi menarik Pak mengenai edukasi. Ini kalau untuk dari Kemenang Kota sendiri, edukasi yang dilakukan kepada masyarakat agar terhindar dari hal-hal seperti itu, antisipasi lah gitu ya Bapak ya, pemirsa juga. Ini seperti apa sih Pak edukasi yang Kemenang Kota sendiri berikan kepada masyarakat? Karena tadi ada aplikasi Umroh Cerdas ya Pak ya, dan Haji Pintar salah satunya tadi Bapak ya. Itu kan tidak semua masyarakat nih memahami gitu penggunaan aplikasi. Itu gimana Pak pendekatannya? Jadi edukasi itu yang pertama pada saat kita di Kemenang itu banyak juga ya. Kita selalu walaupun dia bukan di haji umroh, mereka orang Kemenang juga harus tahu. Jadi ke masyarakat, ke tetangga juga pada saat mereka nanya, kita juga harus tahu walaupun bukan dari bidang haji atau dari seksi haji, bahwa untuk milih itu harus pakai ini loh gitu. Kemudian pada saat masyarakat nanya datang, itu selalu kita kasih tahu. Kemudian pada saat manasik itu saya selalu edukasi jamaah haji, karena dengan tahunya jamaah haji nanti pasti ada keluarga yang ingin umroh, itu selalu kita kasih tahu. Kemudian lewat Facebooknya Kemenak gitu kan. Oh berarti aktif ya antara langsung. Ya, humas-humas Kemenak juga media. Udah tahu nanti itunya. Iya baik. Nah kalau Pak Rendra Pak sebagai mungkin kacamatanya dari masyarakat ya Pak ya, melihat kalau untuk edukasi pola seperti apa sih Pak yang sebenarnya masyarakat butuhkan dalam hal mengetahui informasi lebih banyak tentang umroh ini Pak? Ya kalau persoalan umroh, karena kan masalahnya belum ada, kasusnya ada. Saya pikir ya kinerja Kemenang udah sukses kan. Tadi disampaikan dia udah menggunakan platform media sosial seperti Facebook, dan juga kan masyarakat juga yang kita pahami dia ini pengen melihat recordnya nih. Kayak biasanya nih kan orang mau umroh itu kayak ada itu orang pakai record, umroh di sana bagus nih, udah ada orang yang kayak ini ya Pak ya, ada testimoni. Seperti itu. Jadi ya sejauh ini di Bengkulu belum ada masalah hukum. Jadi kenakan saya akademisi hukum, ya saya lebih action fokusnya di hukum. Kalau bicara tentang psikologi masyarakat, agak bingung juga saya. Agak bingung juga saya. Oke, kalau dari kacamata hukum gimana Pak ini Pak? Kalau ada kasus-kasus yang seperti bodong seperti ini, bodong, ini masyarakat kemana Pak? Mungkin melapornya ya, baiknya. Kalau kita berkaca pada kasus first travel, nggak ada keadilan bagi masyarakat.
Iya, nggak Kalau selesai kita ya Pak. Ya, kaji maksudnya selesai. akhirnya apa gitu ya? dalam kita bicara jurisprudensi ya, jurisprudensi itu sesuatu yang boleh kita bicarakan. Betul, betul. Sudah ada putusan pengadilan. Jadi putusan nomor 83 garis miring PIT B garis miring tahun 2018 garis miring Pengadilan Negeri Depok. Itu terdakwa yang punya free staffel itu didakwa Pak, saya lupa pasal berapa lama dia dibayar denda 10 miliar dan asetnya dirampas pada negara. Terus dikenai juga TPPU, nggak dibalikin ke masyarakat. Oh, tapi nggak sampai ke masyarakat berarti ya? Batas negara aja kemarin Batas Pak? negara, persoalannya negara itu dia bagikan enggak, kalau dirampas untuk negara bunyinya putusannya itu, bisa di-download itu. Jadi persoalannya gimana nasib orang yang udah dari 2015 misalnya sudah Iya, dan itu 2018 baru ketahuan ya Pak? iya, mencicil itu. Nah, maka saran saya, tatkala ada hal yang sifatnya mencicil, itu harus jelas kontraknya. Ya, benar. Oh betul, Jadi kontraknya kita pemirsa. menghimpun dana jadi Iya, harus benar ada kontraknya. Betul Pak, jadi nggak menghimpun ya jatuhnya ya. Karena kalau dia udah berani kontrak, kita nggak pikir masalah pemerintah. Kalau bicara pidana, bicara pemerintah. Kalau bicara perdata, kita nggak lihat perizinan, Pak. Tapi kita lihat azas fakta suservandannya di situ. Apa azas fakta suservandan? Itu setiap perjanjian yang dibuat itu mengikat dan hakim wajib mentaati itu. Misal dia buat kayak Mbak berjanji, saya ini marketing Mbak ikut nggak, ini murah, ini begini. Mas nanti kalau nggak jadi ini gimana? Ntar uangnya saya ganti Mbak. Oke diganti, jaminannya apa? Oh ini ada sertifikat rumah saya. Nah itu dituangkan dalam surat perjanjian. Maka itu putusan perdata nanti itu mempunyai hak eksekutorial, ada jaminan. Tapi kalau perjanjian yang nggak ada tentang jaminan, menang tapi menang di atas kertas. Nah itu yang penting di edukasi. Betul nih Contoh Pak. bank nggak mau kita pinjam padahal cash flow kita bagus nih, nggak mau dia. Mohon maaf aja kita kadang-kadang ada kayak apa kur itu kan, kalau kur itu kalau saya nggak salah ingat ini kan kur ini kan nggak mesti harus jaminan Pak, sepemahaman saya. Makanya ada jaminan. Salah nggak Bang? Tidak, ada manajemen namanya azas kehati-hatian. Oh ada Pak. Ya. Kalau orang bilang oh salah, di dalam aturan yang nggak ada, tapi saya bilang ada azas kehati-hatian itu. Oke baik, betul. Nah, dia menghimpun dana jangan sampai rugi. Harus Penting. masyarakat tahu ya Pak ya. Oke mungkin ini benar ya, tapi kita jeda terlebih dahulu nih Bapak ya. Ada yang mau lewat ya kebetulan nih pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Barendo.